Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada video ini, kami akan memaparkan jurnal yang telah kami telaah dengan judul Chitosan as a coagulant to remove cyanobacteria can cause microcystin release, yang artinya chitosan sebagai koagulan atau penghambat untuk menghilangkan cyanobacteria yang dapat menyebabkan pelepasan mikrosistin. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Helmeri Anggirilla Putri Amfotis dengan NPM 52190079. Yang kedua, Maria Virgin Julissa Kuliliku dengan NPM 52200023. Dan saya sendiri atas nama Maria Odila Abi dengan NPM 52200043. Kami dari Universitas Negeri Timur, Program Studi Kimia. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi cyanobacteria ini memainkan peran penting dalam produksi oksigen, bertanggung jawab untuk setengah dari produksi utama laut. Namun, spesies cyanobacteria ini dapat membentuk mekar yang intens dalam kondisi tertentu yang berdampak parah pada badan air atau laut, seperti peningkatan kekeruhan air, penipisan oksigen di malam hari, menyebabkan kematian ikan, dan dapat berbau busuk. Cyanobacteria ini dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi organisme air dan darat, termasuk manusia dan hewan, di mana salah satu racun yang dihasilkan oleh cyanobacteria ini adalah mikrosistin. Nah, di sini adalah gambar struktur dari mikrosistin. Sehingga untuk menghambat ataupun menghilangkan cyanobacterium dapat menggunakan chitosan. Karena chitosan ini telah diuji sebagai koagulan untuk menghilangkan gangguan cyanobacterium. Chitosan ini juga merupakan polimer organik yang disintesis melalui deastilasi basa kitin, suatu biopolimer yang diekstraksi dari kerang atau krustasea. Chitosan ini bertindak sebagai polielektrolit kationik sehingga terpotenasi dalam media asam. Sehingga dengan demikian gugus amino bebasnya berinteraksi dengan dinding sel, sehingga cyanobacterial yang bermuatan negatif. Karena rantai polimer yang panjang ini, chitosan juga dapat menempel pada sel, membentuk jembatan yang menjerat sel. Chitosan sering dipandang sebagai koagulan yang ramah lingkungan dan tidak beracun, di mana chitosan juga sering dikenal karena aktivitas antimikrobanya dan bahkan telah digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, ini adalah gambar struktur dari chitosan. Yang berikut
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang kemungkinan efek samping yang disebabkan oleh kitosan pada Cyanobacterium. Metode penelitian yang digunakan yang pertama itu kultur Microcystis aeruginosa, desain eksperimen, permeabilitas membran sel, efek matriks pada analisis MC. Yang terakhir adalah analisis data. Yang berikut adalah hasil. Nah, pada gambar pertama ini menunjukkan efisiensi fotosistem 2 untuk semua 8 galur yang telah diuji setelah 1 jam, 4 jam, dan paparan 24 jam dengan konsentrasi kitosan yang berbeda hingga 8 mg. Bila kesalahan menunjukkan standar penyimpangan, grafik abu-abu atau yang di sebelah kiri ini menunjukkan renggangan dengan respon yang sangat lambat, sedangkan pada grafik di sebelah kanan atau yang warna putih ini menunjukkan galur dengan respon yang sebelumnya. Gambar 2 menunjukkan konsentrasi klorofil A ekstraseluler untuk MIRF dan untuk SAG setelah 24 jam paparan berbagai konsentrasi kitosan hingga 8 mg bila kesalahan menunjukkan simpangan yang baku, di mana gambar 2 dapat dilihat pada slide. Yang berikut tabel 1 nilai rata-rata EC dengan standar deviasi N sama dengan 3. Kitosan untuk fotosintesis sistem 2, efisiensi dalam serain M, aeruginosa yang berbeda. Huruf A, B, dan C mewakili kelompok homogen. Yang berikut gambar 3. Gambar 3, MC ekstraseluler atau batang dan klorofil, A ekstraseluler atau garis setelah 24 jam paparan kitosan untuk PCC 7620. Yang gambar A dan PCC 7806. Batang kesalahan menunjukkan simpangan baku N⁻⁻3. Huruf mewakili A perbedaan statistik. Yang berikut gambar 4. Gambar fluoresensi PCC 7820 dalam kontrol gambar atas A sampai C. 2 magnesium kitosan. Gambar yang keempat, gambar fluoresensi sel PCC 7820 dalam kontrol atau gambar atas A sampai C. 2 magnesium kitosan. Gambar lapangan B, autofluoresensi Cyanobacteria atau merah, dan C, akumulasi gambar intraseluler B, autofluoresensi Cyanobacteria atau merah. Yang berikut kesimpulan. Kitosan telah diuji sebagai koagulan untuk menghilangkan gangguan cyanobacteria. Sementara efisiensi koagulasi dipelajari dengan baik, sedikit yang diketahui tentang pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup sel cyanobakterial. Hasil diperoleh menunjukkan bahwa variabilitas strain menghambat
generalisasi tentang respons spesies terhadap paparan kitosan. Oleh karena itu, kita digunakan sebagai koagulan untuk mengelola gangguan cyanobacteria. Kitosan harus terlebih dahulu diuji pada biota spesifik, lokasi alami, pada efisiensi penyisihan cyanobacteria, serta pada aspek integritas sel. Sekian dan terima kasih.